Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali ini hari Sabtu akhir pekan bisa kembali berjumpa dengan saya Hersy Bruno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Mas Ersu, sepertinya banyak sekali ini isu-isu akhir-akhir ini ya, baik politik, baik itu berkenaan dengan orang per orang, tokoh gitu. Kira-kira apa yang akan kita bahas nih Mas Ersu? Nah, saya sih banyak sekali yang jelas concern kita tentang PT 0% itu harus terus dijawab, harus terus digaungkan. Kedua, soal penyebaran Omikron yang itu sudah hampir pasti. Saya kira kalau angkanya yang satu yang ditemukan itu eksponensial karena penularannya pasti sangat tinggi gitu ya. Iya, betul. Satu lagi saya kira gini, saya itu banyak dapat pertanyaan tentang konten kita kemarin ya, berkaitan dengan Rifa Handayani yang melaporkan Pak Menteri dan Pak Ketua Umum gitu ya. Satu orang tapi. Iya, itu menjadi concern banyak orang ya, banyak sekali yang menghubungi Mas Hersu tentunya. Ya, karena saya pun juga banyak yang menanyakan kepada saya. Ya. Nah, pertanyaan mereka itu satu, itu betul nggak ada laporan semacam itu atau betul nggak di si Rifa Handayani orangnya ada gitu, karena kenapa kok mereka penasaran, mereka membuka-buka media-media konvensional besar gitu, dan mereka sama sekali tidak menemukan berita itu gitu. Dia jadi mempertanyakan berita Anda betul atau tidak. Nah, itu yang mereka pertanyakan. Saya kira ini penting kita klarifikasi ya Mbak ya, berita itu apa? Betul. Ya, karena kan gini, kalau ditanya apakah laporan itu ada atau tidak ada, kita bisa jawab itu ada. Kenapa? Itu ada. Karena satu, kan banyak juga media-media non konvensional yang memuat itu, menyebut jelasnya, melaporkan, bahkan ada wawancaranya kan gitu. Cuman yang menjadi pertanyaan sangat menarik adalah mengapa kemudian banyak juga media-media itu setelah memuat beritanya beberapa saat kemudian di take down kan itu ya. Nah, ini kita mesti mulai memahami belantara dari media massa kita gitu kan ya Mbak. Betul. Nah, saya kalau ditanya soal mengapa media-media konvensional besar itu tidak memuat, saya tidak bisa menjawab. Saya cuma kemarin menyatakan bahwa kemungkinan mereka bobol, tidak mendapatkan info berita itu. Tapi ini kemudian bisa dipatah. Ya oke, kalau bobol, tapi kan mereka tahu ada berita besar. Ya pastinya mereka kejar. Tapi kok nggak di berita kejar? Jadi mereka tetap penasaran. Apa betul berita Anda gitu? Oke. Yang kedua, saya menduga mungkin isu ini isu isu yang sensitif. Oke, kalau isu sensitif saya bisa paham. Tetapi saya kira justru banyak media itu berkepentingan terhadap isu-isu yang begini yang berkaitan dengan tokoh-tokoh penting. Karena kan kalau kita ngomong di media itu ada namanya kelayakan berita ya Mbak ya. Betul, ada news value. Dan ini memenuhi syarat sekali untuk ke dalam pokok-pokok news value tersebut Mas Ersu ya. Ya ini sedikit. Selain wartawan kan Anda juga dosen yang mengajar masalah jurnalistik, pasti khatam soal begini. Ya, ada prominent ya, yaitu ketokohan. Dan kemudian juga aktualitas di situ gitu. Terus kemudian juga kalau dibilang ini impact ya, ada impactnya dan magnitude juga ada, karena ini menyangkut seorang ketua umum dari sebuah partai besar yang tentu akan memiliki berbagai dampak, yaitu baik ke dalam maupun keluar. Yaitu kita tahu kalau ke dalam bisa jadi ini ada persaingan di dalam ya, persaingan yang sehat maupun tidak sehat begitu, dan juga persaingan di luar yaitu menuju ke 2024, mengingat tokoh ini juga terlihat sangat bergairah untuk mencapreskan diri begitu. Ini harusnya ini sehat atau tidak sehat itu seharusnya menjadi concern dari media begitu. Dan kemudian kalau Mas Hersu mengatakan bahwa ini bisa ditelusuri, sangat, karena ini kan sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Ya, dan Komnas HAM Mas Hersu sendiri saja bisa langsung mengkonfirmasi via telepon begitu kan, via WA, dan kemudian juga dijawab oleh mereka memang betul ada laporan itu masuk, permintaan perlindungan begitu. Dan kemudian juga ke kepolisian, karena ini sudah ada nomenklaturnya, ini pasti laporan ini di kepolisian. Begitu juga sudah jelas juga pengacaranya begitu. Jadi bisa ditelisik, apalagi
pihak pelapor ini, Mbak Rifa ini kemudian sepertinya seperti membuka diri kalau saya lihat ya Mas Sesu. Dia membuka diri keberadaannya dengan dia mengatakan bahwa saya tidak tinggal di Jakarta, saya itu tinggalnya di Jepang begitu. Dan kemudian juga dia tidak menutup akun media sosialnya yang sangat aktif itu, yaitu Instagram. Kita bisa melihat Instagramnya dengan sangat jelas, keluarganya yang terlihat harmonis itu, begitu. Jadi sebenarnya ini media-media besar ini seperti mungkin tidak kecolongan, tapi seperti ada kesengajaan ya. Kita tidak bisa menuduh juga, tapi ada apa di balik itu justru ini bisa menjadi liputan tersendiri gitu. Apa yang terjadi dengan media kita begitu. Jadi investigasi tersendiri mengapa media-media besar tidak memuat itu. Anda betul. Ini dan foto-foto atau screenshot ya, foto-foto Rifa Handayani dari Instagramnya itu banyak menyebar di WhatsApp. Tapi kita tentu dengan dasar pertimbangan privasi, karena kalau untuk menyebar foto orang kita mesti izin ya, kalau di media resmi ini kita mesti izin. Kita tidak ingin tidak mau menyebar sebelum ada izin. Tapi saya kira sebagian dari Anda sudah mendapatkan foto-foto itu gitu. Saya sendiri aja banyak sekali dikirimin foto-foto itu gitu, dan kemudian kalau istilah orang kepo, tapi saya sebenarnya nggak kepo. Itu dalam prinsip jurnalistik saya untuk melakukan verifikasi gitu. Saya akhirnya buka sendiri. Ternyata memang Rifa ini cukup aktif di media sosialnya, IG-nya ada, dan ada juga YouTube-nya. Tapi YouTube-nya ini kelihatannya anaknya ya. Nah, kita nggak boleh masuk wilayah ini ya. Saya kira wilayah anak-anak ini dan keluarga, juga suaminya mesti kita proteksi. Bahkan Rifa pun kita juga tidak akan menampilkan fotonya yang diambil dari Instagram. Kalau Anda kepo ya silakan, itu Anda sendiri gitu. Dan kelihatannya dia ini memang pergaulannya di Indonesia itu jet set ya, kelompok high ya, sosialita lah ya. Sosialita. Ada satu artis yang sangat terkenal yang juga sering beberapa kali muncul kontroversinya, itu yang disebut sebagai sahabat. Nah, gitu itu. Jadi saya kira ini kalau disebut apakah Rifa ini fiktif, saya kira tidak. Ini satu, saya mau memaparkan fakta. Ini foto ini menunjukkan ketika dia melaporkan ke Komnas HAM. Itu kelihatan ya, di belakangnya ada tulisan Komnas HAM gitu. Nah, sekarang ada satu video yang disebar melalui channel YouTube namanya Mr. R, yang saya cerita kemarin. Pada waktu itu masih subscribernya itu baru 4 orang, yang ketika dikirim kepada saya itu jelas kok dia juga menunjukkan bukti-bukti. Coba kita ini sempat saya putar juga di Hersubno Point. Tapi dengan semangat presumption of innocence itu, ketika dia menunjukkan chatting dia BlackBerry, BlackBerry, WhatsApp itu ada namanya. Nama si politisi itu jelas, nama si istri politisi yang katanya dia itu jelas, tapi ketika saya tampilkan di Hersubno, saya blur, saya sensor gitu supaya ini untuk jangan sampai kemudian ini ada semacam trial by the press gitu kan, karena kita nggak tahu konteksnya apa itu. Betul bahwa ada makian-makian dari istri Pak itu tadi yang namanya inisialnya disebut media YA. Coba kita tonton sebentar ya ininya ya, bagaimana si Rifa menjelaskan kepada media. Ya, terus karena ini tidak saya terima 10 malam, jam 10 malam. Besok paginya saya tanya, ini ada apa, kok saya diancam begini? Beliau bilang tolong jangan ditagi beliau kan. Makanya saya nurut. Oh ya udah, saya nggak jawab gitu kan. Nah, jadi pegangin. Iya, ini kata-katanya kan menakutkan ya. Saya sih perempuan takut denger ini. Baca ini sih saya takut banget. Saya sih benar-benar trauma kan waktu baca ini, tapi saya belum bilang ke suami saya karena saya juga takut kan sama suami saya kan, jelasinnya bagaimana. Saya diemin dulu, tapi ini terus-terusan di 2013 ini terus-terusan sampai bulan Agustus nih kalau nggak salah ya, terus. Kayaknya banyak.
udah pernah belum disekap mulut lo pakai tikus, katanya gitu kan. Saya nggak diangkat waktu itu nomor handphonenya, saya agak lupa karena kejadiannya udah lama. Terus suami saya kirim surat itu ke beliau sama ke ketua umum pada saat itu. Setelah itu si AH itu telepon suami saya, dia minta maaf sih, minta maaf. Terus dia bilang, suami saya tanya, ini kamu betul apa benar ini yang istri kamu bilang bahwa saya tuh mengejar-ngejar Anda? Apa benar itu tuduh-tuduhannya? Saya mau tahu karena saya nggak tahu apa-apa di sini, kata suami saya. Terus si AH jawab, itu tidak benar semuanya. Itu semua tidak benar. Apa benar istri saya menggoda Bapak? Tidak benar. Semuanya yang difitnahin ini nggak ada yang benar, nggak ada, kata AH. Jadi ini ancaman ini apa? Ini ancaman cuma emosional saja pada saat itu, harap dimaklum lah istilahnya gitu. Terus kata suami saya, kalau memang betul begitu, tolong Bapak buat surat pernyataan bahwasanya yang Bapak bilang itu tadi, yang ini sifatnya cuma emosional, yang juga ini tuh kayak ini tuh nggak benar semuanya, tolong dibuat di satu surat pernyataan. Oh iya, maksudnya ini aslinya ya. Ini saya kasih tahu aslinya. Nah, aslinya ini pakai Inggris karena suami saya kan komunikasinya Inggris waktu itu. Suami saya tuh terlalu berlebihan gitu, Ini kan cuma catfight. Ya, udah. Oke, bisa dijelasin Bang bagaimana itu baru kamu? Kalau bisa dimulai. Nah, sebentar. Udah nggak? Dari sebagai kuasa hukumnya dari Ibu Rifa Handayani ingin melakukan Ibu Rifa Handayani. Ya, Rifa Handayani. Dalam hal ini kami melakukan laporan pengaduan kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia atas intimidasi dan pengancaman yang dialamatkan kepada klien kami melalui media sosial. Nah, itu kan jelas ya Mbak ya, bahwa Rifa tadi disebut namanya oleh pengacaranya itu Rifa Handayani, dan dia ada pengacaranya di sebelahnya. Tadi betul Anda bilang bahwa dia tinggal di Jepang gitu. Jadi saya kira ini clear. Nah, soal media ini yang justru menarik itu adalah itu tadi, kelihatannya saya tidak tahu siapa juga yang bermain. Karena biasa dalam dunia politik kan biar intrik-intrik itu muncul gitu. Karena ini ada operasi media juga dari sisi sebaliknya nih, saya lihat Mbak. Mereka tahu bahwa berita ini tidak muncul di media-media konvensional, mereka kemudian muncul di media-media online yang banyak sekali bertebaran di Indonesia. Dan kemudian salah satunya tadi itu, rupanya mungkin mereka sadar bahwa nggak dimuat wawancara. Sebenarnya wawancara Rifa itu wawancara biasa ya, karena itu terbuka dengan wartawan ya. Jadi sebenarnya dengan banyak wartawan. Jadi bukan masalah mesti ditampilkan itu. Nah, itu rupanya karena dia penasaran, akhirnya dia makanya membuat sendiri akun YouTube yang tadi yang disebut namanya cuma R, yang ketika saya sebutkan ketika saya buka itu channel itu baru dibuat pada tanggal 17 Oktober 2021. Jadi akun yang memang dipersiapkan untuk ini. Nah, jadi kalau saya lihat dengan peta seperti itu, wah kita yang punya peta lagi. Kemungkinan kasus ini kalau toh berhasil ditutup mungkin akan panjang ceritanya Mbak. Karena bagaimanapun ini kan kontestasi, kita tahu kontestasi di partai itu sangat tinggi. Setiap kali mau pemilihan ketua itu wah luar biasa manuver-manuver. Iya, betul. Dengan melihat indikasi mereka ikut menyebarkan ke media-media yang tidak yang bukan media-media nasional, ini pasti ada upaya mereka untuk mengangkat ini menjadi konsumsi publik kan gitu ya. Itu. Nah, jadi membaca misalnya di Nusa Daily ini yang di Nusa Daily ini dia nyebut bahwa dia mendapat kiriman video itu. Saya juga dikirimi oleh seorang tokoh. Saya tidak boleh menyebut siapa tokoh itu, tapi itu orang dari partai yang sama dengan si Pak Ketum dilaporkan. Jadi feeling saya gitu, kalau tidak terjadi deal di antara mereka, peristiwanya akan berlanjut. Jadi kalau ada deal, peristiwanya akan selesai. Tapi kalau ditanya apakah itu berita itu ada, saya kira ada. Tadi Anda menyebut, saya juga sudah cek ke Ketua Komnas HAM, memang ada juga laporan semacam itu. Tetapi yang mesti kita garis bawahi, apakah betul
terjadi sesuatu atau skandal asmara kemudian diikuti dengan teror dari Pak Ketua Umum, itu yang kita tidak tahu apakah itu betul, faktanya seperti itu. Saya kira nanti ini polisi lah yang akan meneruskan apakah ini layak ditindaklanjuti atau tidak. Tapi jangan lupa ini saya duga ini namanya delik aduan ya, Mbak. Ini kan delik aduan, dan sekarang ini Pak Kapolri yang baru ini, Pak Listio Sigit ini kan mengedepankan yang namanya restoratif justice dalam hal-hal ini yang berkaitan dengan undang-undang ITE. Biasanya nanti itu kalau bisa diselesaikan di antara mereka, ada semacam mediasi gitu ya. Anda ingat kasus? Iya, betul. Ada mediasi biasanya. Kasusnya Pak Luhut dengan Haris Azhar misalnya kan, itu diupayakan kali-kali mediasi. Nah, jadi saya kira mungkin nanti akan muncul juga mediasi, kalau memang prosesnya terbuka ini akan muncul mediasi semacam itu. Jadi silakan Anda tunggu, amati saja. Tapi kalau kemudian ternyata tidak muncul juga peristiwa-peristiwa ini, itu tetap saja sebuah berita gitu ya. bagi kita media itu terus ada apa gitu, ada apa kok. Kalau sebenarnya kalau kasus itu tidak terjadi ya nggak perlu ditutup-tutupi gitu. Justru kalau dari kita sebagai orang komunikasi politik itu Mbak, justru bisa dikapitalisasi oleh Pak Ketum itu gitu. Jadi betul, iya. Menggunakan ini untuk, dalam bahasa yang kita sering gunakan, dizolimi gitu. Ada sengaja yang mengincar. Ya, playing victim playing victim itu dalam artian kalau memang dia sebenarnya bersalah. Gitu ya, betul. Tapi kalau dia memang tidak bersalah, dia memang betul-betul menjadi victim kan gitu ya. Jadi korban. Iya, menjadi victim, menjadi korban penzoliman. Ya. Makanya saya kemarin sejak awal menyarankan, silakan Mbak. Dan ini memang kasus-kasus seperti ini ya, ini harus menjadi concern ini bagi para politikus, bagi orang-orang penting ya. Jangan sampai melakukan perundungan atau bullying di media sosial begitu. Bullying di media sosial, baik itu yang medsos yang berupa community gitu seperti Facebook, dan kemudian juga yang personal seperti ini WA, melalui WA atau melalui Instagram gitu. Dan jangan berpikir bahwa kalau seandainya kita sudah hapus, kemudian itu akan terhapus juga dari pihak chat yang menjadi lawan bicara kita. Karena kalau seandainya kita itu link kan, kita membuat kaitan gitu ya dengan email kita, maka itu akan terekam selamanya begitu. Jadi walaupun kita di HP kita ini sudah kita hapus begitu ya, karena HP kan sering penuh begitu, tapi kalau kita simpan itu di email kita itu sampai chat yang sampai ribuan pun akan tetap ada di sana, dan itu tetap bisa menjadi barang bukti begitu. Nah, Mas Ersu sebenarnya sudah sangat baik hati itu dengan membuat blur ya dari nama Bapak Menteri yang bersangkutan begitu, padahal sebenarnya dari pihak Mbak Rifanya sendiri itu sangat terbuka sekali begitu. Dan kalau melihat dari keinginan dia untuk menghadirkan nama tersebut, sepertinya dia sebetulnya menunggu-nunggu klarifikasi dari pihak sana begitu. Nah, ini kan kita masih menunggu klarifikasi dari pihak sana. Apakah dia akan membuat sebuah alibi lain, ataukah jawaban, ataukah seperti apa begitu? Yang barangkali juga kita kan nggak tahu apakah ada kesalahan yang diperbuat oleh pihak Rifa ini sehingga dia melakukan perundungan yang seperti itu, membuat ketakutan dari pihak keluarganya dan sebagainya, kita nggak tahu juga gitu. Nah, ini perlu sebaiknya diklarifikasi sih. Atau kalau tidak ya mediasi, dan kemudian kita juga pasti akan memberikan ruang ya untuk mediasi seperti apa, media seperti kita misalnya yang sudah membuat berita seperti ini akan memberikan ruang bagi mereka juga untuk mediasi hasilnya seperti apa begitu kan? Bahkan tanpa mediasi pun kalau Pak Menteri atau Pak Ketum itu ingin menggunakan semacam klarifikasi atau hak jawab, kita berikan ruang hak jawab, betul. Ini sesuai dengan undang-undang pers ya Mbak ya, bahwa kalau ada orang keberatan dengan berita yang kita tampilkan itu mereka bisa langsung menulis surat semacam hak jawab. Atau kalau di
model kayak kita, video-video seperti kita bisa langsung on air, mau sepanjang apapun kita berikan. Kalau di media cetak kan biasanya diwajibkan dengan di halaman yang sama dengan panjang berita yang sama. Kalau di kita sepanjang-panjangnya, nggak ada masalah, ya Pak Menteri, Pak Ketum. Kalau mau memberikan klarifikasi karena mungkin Anda merasa dirugikan dengan laporan dari Rifa Handayani, Anda bisa berikan hak jawab itu. Nah, ini saya kira satu hal tapi yang perlu kita klarifikasi, mengapa sih kok FNN masuk ke wilayah ini? Saya garansi kalau itu terjadi skandal di antara para artis saja gitu, atau para seleb, kita tidak akan masuk wilayah itu. Kita masuk karena ini dengan tokoh publik, menteri dan ketua umum partai. Dan itu kan ketika kita bicara soal ketua umum partai itu kaitannya nanti dengan Pilpres 2024 gitu ya Mbak ya. Berkaitan dengan PT yang selalu bicarakan soal presidensial threshold 0%. Kan kita berharap kalau dengan komposisi seperti sekarang ini sudah jelas petanya ya, bahwa partai-partai besar itu menolak presidensial threshold 0%. Ya jelas lah karena ini kan buat mereka itu seperti buang buang harta karun. Mereka kan sudah punya harta karun dengan mengadang. Iya, betul. Nah, cuman yang kita tunggu ini Gerindra. Karena apa? Karena kan kalau saya baca undang-undang ini, nah ada saya membaca komentar di channel ini yang mencoba mengaburkan fakta. Saya kira ini kerjaan buzzer yang menyebut bahwa itu PT itu disahkan zamannya yang membuat itu adalah Pak SBY. Jadi kalau ada soal PT 20% itu yang disalahkan itu adalah Pak SBY. Ternyata saya buka-buka, bukan, itu terjadi pada pengesahan pada tahun 2017. Jadi pada rezim pemerintahan Jokowi. Dan 2017 itu ya DPR menolak itu adalah Partai Demokrat, Partai PKS dan PAN serta jangan lupa Gerindra. Yang menarik pada waktu itu Pak Prabowo menyatakan bahwa ini lelucon pembohongan politik. Ini pembohongan politik publik ini. Jadi dan menurut mereka beliau tidak mau dikenang dalam sejarah sebagai orang yang melakukan pembohongan politik kepada publik. Nah, saya kira kita tagih janjinya dari Pak Prabowo karena sikapnya sampai sekarang ini kan belum jelas. Yang jelas ada dua orang, yakni Wakil Ketua Umum Ferry Yuliantono dan kemudian Fadlizon yang dari Gerindra yang menyatakan memang harus 0%. Ini sangat menarik ini. Kalau makanya itu kemudian menjadi penting ini Pak Ketum ini karena biasanya saya cukup hafal ini tabiat politik ya, maksud saya tabiat politik dari partai ini. Biasanya kalau ada hal-hal kecil gini manuver akan langsung terjadi, perebutan kekuasaan akan terjadi. Nah kita tinggal menunggu apakah itu akan terjadi atau tidak atau cikai gitu. Gitulah Mbak Agi ya. Ya. Oke. Iya. Tapi dari Pak Muzani mengatakan bahwa mau berapa saja PT-nya, mau 0, mau berapa, tidak menjadi masalah, begitu kan? Jadi memang di antara mereka sendiri juga sepertinya Gerindra ini memang sedang ada faksi-faksinya itu benturannya cukup keras, Mas Hersu. Karena saya lihat juga kemarin ini agak menyimpang sedikit ya, tapi saya lihat kemarin dari Kamarul Samad itu dari kadernya mereka juga gitu ya, salah satu petinggi di DPP itu kemudian meminta Sandiaga agar minta maaf yaitu mengenai ijtima ulama di Jawa Barat dan salah satu organisasi Islam begitu yang mendukung dia, memberikan dukungan kepada dia dan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Pada Sandiaga Uno ya, mendukung pada Sandiaga Uno untuk jadi capres. Pada Sandiaga Uno. Ya. Betul, dan itu dianggap dia membuat sesuatu yang tidak pantas begitu. Jadi membawa kelompok agama dengan membawa nama agama itu sendiri dan kemudian dia seperti mengada-ada begitu. Jadi diminta untuk meminta maaf. Ya. Nah, ini sepertinya cukup keras ya dan itu dinyatakan kepada dan dimuat di media mainstream juga gitu, di beberapa media mainstream gitu. Nah, ini tampaknya pertarungan di dalamnya itu sendiri mengenai siapakah nanti capres untuk 2024 itu sudah berlangsung dari sekarang ini Mas Hersu dan ini kaitannya dengan presidensial threshold itu tadi juga begitu. Ya, nah ini menarik kalau Anda sebut nama Kamrul Samad ini. Saya juga membaca itu, dia betul-betul sangat keras
bahkan membuat video dia ya untuk disebarkan ke media soal dia menegur Sandiaga Uno gitu. Padahal saya tahu benar ini Kamru Samad ini pada waktu Pilkada DKI 2017 tuh dia ketua timnya Sandiaga Uno loh si Kamru Samad. Iya, pendukung sangat gitu dekat. Ya. Politik itu rupanya kemesraan cepat berlalu lah gitu. Apa yang terjadi? Karena saya kira ini lagi-lagi kan berkaitan dengan tiket yang dimiliki oleh Gerindra. Iya. Nah makanya kalau dengan PT 20% sebenarnya nggak perlu ribut-ribut Kamru Samad atau siapapun gitu. Kalau toh kemudian tiketnya Gerindra diambil oleh Pak Prabowo dengan PT 0% kan bisa cari tiket kemana-mana lagi gitu. Dan buat bisa partai lain. Ingat ya, tapi semua bisa mengajukan ya. Perorangan belum tahu ya. Kita kalau soal perorangan bisa maju ini kan masih coba mau judicial review-nya mau diajukan oleh prolegnasnya mau diajukan oleh DPD ya, yang perorangan itu. Tapi kalau dengan PT 0 ini adalah partai-partai yang punya legal standing gitu ya. Jadi artinya sebenarnya partai-partai terutama partai-partai kecil seperti P3 yang terus kemudian PAN dan sebagainya, kalau PAN sudah ya, itu harusnya mendukung 0% karena kalau mereka kalau mereka tetap mendukung PT 20% itu ya mereka nggak punya harapan apa-apa kecuali mereka nanti akan jadi apa ya, jadi semacam tim hore saja dan kemudian paling dapat jatah 1-2 menteri lah gitu. Itu kan cukup di situ. 1-2 menteri. Iya, itu. Iya, tapi jangan lupa juga Mas Hersu, isu-isu mengenai mahar itu kan itu dapat menghidupi partai. Kita tidak tahu ya besarannya berapa dan benar tidaknya. Tapi isu itu kan santer sekali. Jadi misalnya sebuah partai untuk mendukung kelompok yang mana atau calon yang mana, kemudian mendapatkan maharnya, kalau yang partai kecil ya ada ratusan miliar lah, partai besar dapat sekian triliun. Nah itu kan sudah menjadi semacam rumor dan rahasia umum juga begitu. Bukan rumor gitu, Mas Hersu, untuk rumor, PT ini kan. Bukan rumor, karena itu sudah dibuka oleh Firly Bahuri ketika dalam dialog dengan ketua DPD. Dia menjelaskan gitu betapa PT jadi betapa PT 20% ini menyebabkan korupsi atau politik di mana-mana. Saya kira ini sangat menarik dan kita akan terus mengikuti perkembangan lebih lanjut. Dan soal Omikron sedikit saja saya kira kita bahas karena kalau sudah ada satu orang yang positif COVID dan kabar baiknya adalah ternyata dia sudah negatif ya, yang di Wisma Atlet ini Mbak, setelah sekarang sudah negatif. Nah itu pasti terjadi, itu pasti penularannya datang dari orang luar, yang orang datang dari luar negeri. Apakah itu orang asing ataukah itu orang Indonesia yang pergi dari luar negeri. Tetapi saya nggak tahu yang di Manado bagaimana Mbak, yang probably, yang kemungkinan Omikron dari yang kemungkinan atau kalau dulu disebut suspek ya. Itu ada 6 orang katanya, semuanya kena COVID berdasarkan berita demikian, dan kemudian yang 3 ini adalah probable untuk Omikron begitu, dan 3-tiganya adalah TKA dari Cina yang akan bekerja di sebuah proyek nasional gitu. Nah, memang di Bandara Manado itu kan tempat salah satu kedatangan dari TKA dari Cina. Memang dipusatkan di sana, terus kemudian nanti akan disebar ke berbagai wilayah gitu. Nah, ini sebetulnya concern yang harus sangat diperhatikan ya Mas Hersu, karena memang kedatangan ini kan dari luar. Nah, kita juga tahu kemarin berita tadi malam ya, itu di Australia dalam sehari itu sudah 3.800, itu mencapai rekor yang tertinggi, rekor baru di sesudah mereka melandai, dan kemudian sekarang tiba-tiba seperti itu, dan itu disebabkan karena adanya semacam acara begitu ya, acara dengan tema Taylor Swift, yaitu sebuah artis internasional, dan kemudian dari situ menjadi super spreader gitu acara itu begitu, menjadi klaster baru yang sangat besar, dan kemudian ada 600 orang itu di isolasi, ada 97 yang sudah pasti itu COVID-19, dan beberapa itu juga menjadi sekarang belum ada hasilnya ya, tapi beberapa menjadi suspek untuk Omikron itu tadi. Nah, Australia ini juga kan kita sering ya warga dari Australia, baik
warga kita pun yang ada di Australia keluar masuk ke bandara-bandara kita. Nah, ini sudah sebenarnya ancaman ini sudah sangat dekat. Walaupun kita juga tidak boleh menjadi sangat ketakutan gitu ya. Tapi ini kan seharusnya betul-betul menjadi perhatian pemerintah kita, karena surat edaran yang terakhir itu, Mas Ersu juga tahu kan ya, itu menyebar di mana-mana surat edaran dari Satgas COVID yang menyatakan bahwa ada pejabat, terus kemudian juga nanti tamu G20, terus kemudian juga pejabat Indonesia, yaitu dari mulai eselon 1 sampai dengan menteri dan sebagainya, terus kemudian juga tamu-tamu asing gitu ya, yang distinguished person gitu istilahnya, itu mereka tidak wajib karantina atau melakukan istilahnya adalah karantina mandiri. Nah, siapa yang mengawasi ini? Orang per orang ini begitu. Padahal inilah pintu kedatangan COVID atau varian baru Omikron ini adalah dari mereka-mereka ini, karena memang kan si tersangka COVID ini datangnya dari luar negeri begitu. Dan ini dianggap surat edaran ini diskriminatif gitu ya, diskriminatif dan tidak menunjukkan rasa keadilan. Ya ada, bahkan saya baca ada Twitternya seorang dokter yang sangat aktifnya, yang dia menyatakan dia gagal paham gitu, bagaimana mungkin COVID itu ternyata bisa membedakan itu posisi seseorang tuh. Kalau dia pejabat datang dari luar negeri atau anggota DPR dari luar negeri, COVID itu nggak mau nempel, dia maunya nempelnya ke orang-orang biasa. Ya, seolah-olah COVID ini bisa membedakan gender, bisa membedakan usia, dan terutama bisa membedakan jabatan. Ya. Oke. Nah, saya kira yang penting kita garis bawahi begini buat kita, bahwa Australia itu sebenarnya angka vaksinasi sangat tinggi, dan kemudian mereka sudah melakukan pelonggaran-pelonggaran, dan seperti kita ketahui akhirnya terjadi ledakan ya. Kalau 3.800 sehari itu ya itu betul-betul mengagetkan. Jadi saya kira kita penting tetap waspada di Indonesia, apalagi sebentar lagi Natal dan Tahun Baru. Jangan mentang-mentang Anda sudah vaksin 2 kali, kemudian Anda merasa bahwa Anda akan kebal. Anda enggak kebal. Tetapi juga saya minta juga dengan teman-teman yang percaya dengan teori konspirasi, yang menganggap bahwa COVID itu adalah konspirasi untuk para pedagang obat, para farmasi. Kalau di Indonesia itu bisnis juga para pejabat dan lingkungan orang-orang dan pejabat, itu Anda kemudian mengatakan kalau gitu ya jangan percaya ada COVID. Ini juga berbahaya juga sikap seperti ini ya. Saya sekali lagi mesti menyatakan COVID itu nyata, bahwa kemudian saya sering bercanda kalau di Indonesia itu kalau di tempat lain maksud saya COVID itu membuat orang menderita, tetapi di Indonesia ternyata COVID itu ikut menderita karena dia jadi kambing hitam. Jadi tersangkanya. Ya, dia jadi biang kekacauan katanya ekonomi Indonesia hancur-hancuran itu karena COVID, kemudian bisa digunakan untuk jadi bisnis PCR, bisnis vaksin dan lain-lain, itu soal yang berbeda. Tetapi sekali lagi bahwa dalam situasi semacam ini tetap saja menjaga protokol kesehatan itu menjadi hal yang mesti kita terus lakukan. Saya kira itu ya Mbak Agi perbincangan kita kali ini. Iya. Menarik sekali ya perbincangan tadi, dan tentunya kita masih akan menghadirkan looking forward ya dari kasus-kasus yang tadi, karena ini masih akan bergulir terus, baik tadi mengenai Mbak Rifa dan Ketua Umum Partai maupun yang terakhir ini Omikron ini menjadi kewaspadaan tinggi kita, dan juga kedatangan para TKA asing ini. Oke, Mas Ersu, sekian perbincangan kita kali ini. Saya Agi Beta. Saya Ersu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.